bukan vampir Tuhan yang minta darah gitu. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, dan kiranya persekutuan ibadah kita sepanjang hari ini berkenan kepada Tuhan. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini teman-teman, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dan pada video kali ini teman-teman, saya menanggapi ada dialog atau percakapan atau yang merupakan diskusi lintas agama juga antara pendeta dengan para ustadz, dan juga bisa dibilang antara Kristen dan Islam. Nah teman-teman, di dalam diskusi mereka mencoba membahas mengenai korbannya, di mana di dalam Ibrani itu dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan ada yang ditanggapi oleh saudara kita Muslim, mereka berkata bahwa itu berlaku pada masa itu dalam perjanjian lama, itu berlaku kepada mereka yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Sedangkan mereka yang berbuat dosa dengan sengaja, mereka tidak memberikan korban. Karena tidak ada aturan yang mengatakan bahwa korban itu untuk menghapus dosa orang-orang yang sengaja berbuat dosa, melainkan hanya bagi mereka yang tidak sengaja berbuat dosa, maka korban itu berlaku. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya mari kita simak video mereka yang berikut ini. Dalam imamat itu semua mengatakan dosa yang tidak disengaja. Jadi menginjak kotoran manusia termasuk diri itu hanya yang untuk dikorban. Tapi Ibrani mengatakan tanpa penumpahan darah, menurut hukum Taurat semua harus dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu tidak sesuai dengan Taurat. Karena Taurat hanya untuk yang tidak disengaja. Dan itu pun bisa diganti dengan tepung tuku dan ebat terigu. Ini menurut Taurat ya. Yang kita baca langsung. Kalau menurut Ibrani itu nggak ada masalah. Cuma jadi benang merahnya jadi nggak nyambung karena menurut Taurat itu hanya yang tidak disengaja. Kalau disengaja bagaimana, seperti Daud sampai Daud mengintip Batseba yang sedang mandi, itu dia harus puasa, harus repentance, harus menangis, harus benar-benar minta ampun dan tidak berjanji, itu baru diampuni. Nah, pernyataan Ibrani bahwa tidak tanpa penumpahan darah, loh, seolah-olah menurut mereka Tuhan kami bukan vampir minta darah terus gitu kan. Padahal itu hanya sudah yang tidak sengaja saja itu dalam imamat. Semuanya untuk dosa, coba jadi imamat 13 bilangan hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Itu pun bisa diganti burung tekur, bisa diganti 1/10 eva tepung terigu. Dan sekarang pun tidak penting karena disebutkan di Hosea, di Samuel juga dijawab begini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan nama Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak dan domba-domba jantan. Itulah Taurat. Bukan vampir Tuhan yang minta darah gitu. Mendengarkan lebih baik. Kamu ngapain korban kalau kamu nggak mendengarkan Tuhan? Jadi pernyataan Ibrani tanpa penumpahan darah itu tidak match dengan Taurat. Itu saja, that's all yang dari saya. Saya berikan kepada yang lain, silahkan. Oke, Bu, saya tak lurus ke sini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ya benar, Bu. Memang penumpahan darah itu untuk pengampunan dosa yang tidak disengaja. Iya, untuk semua dosa yang tidak disengaja, maksudnya itu. Kalau dosa yang disengaja nggak ada ampun. Maksudnya dosa disengaja itu berdosa kepadaku, dosa yang mendatangkan maut. Clear, Bu? Nah, Ibu bilang semua dosa berarti termasuk yang dosa mendatangkan maut. Ya enggak, Bu. Nah, itu kan tanpa penumpahan darah nggak ada pengampunan. Itu nah, iya. Tanpa penumpahan darah nggak ada pengampunan. Dan yang pengampunan itu pengampunan dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, dosa yang maut nggak ada diampuni. Sampai sekarang pun dosa mendatangkan maut tidak ada pengampunan. Nah, jadi itu dia percakapan mereka singkat teman-teman. Saya mengambil tanggapan dan jawaban dari seorang pendeta itu. Nah, teman-teman, kita kembali dulu melihat Ibrani ya. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan di situ, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Hampir ya.
Berarti kalau dibilang hampir itu secara tidak sempurna. Hampir segala sesuatu, kecuali kalau dia katakan kalimatnya segala sesuatu. Tapi di sini dikatakan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Jadi ini soal hukum Taurat, masalah darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jelas teman-teman bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kalau kita lihat di dalam ayat 23-nya, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Nah, kita kembali fokus kepada ayat 22 dari Ibrani ini. Nah, kenapa harus memakai darah? Seperti yang dikatakan oleh ibu tadi yang berjilbab, dia berkata, seolah-olah Tuhan itu seperti vampir haus darah. Kenapa minta-minta darah terus? Nah, teman-teman, ini alasannya kenapa harus darah untuk mengampuni dosa manusia. Mari kita lihat di dalam Imamat 17 ayat 11. Kenapa harus darah sih? Gini teman-teman, kita baca di dalam Imamat 17 ayat 11. Di situ dikatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, jadi teman-teman, itulah alasannya kenapa harus memakai darah. Karena dari darah itulah keluar nyawa makhluk itu. Jadi untuk menggantikan nyawa mereka yang berbuat dosa harus dipakai juga binatang yang bernyawa, dipakai makhluk yang bernyawa. Itulah sebabnya Taurat itu bicara mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Itulah kerasnya hukum Taurat. Jadi kalau mereka tidak memberikan korban itu pengganti mereka, maka nyawa mereka yang akan hilang. Tapi kalau lihat nanti di dalam Imamat pasal 1 sampai 7 itu aturan korban semua ya, sajian, korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Di situ sudah diatur semua. Tetapi soal masalah penebus dosa itu, soal dosa yang tidak disengaja, itu tidak hanya pakai binatang. Nah, bagi yang tidak sanggup, misalnya ada orang Israel yang tidak sanggup memberikan korban domba atau kambing domba, maka dia bisa memberikan burung merpati, anak burung merpati atau tepung. Nah, ada ukuran-ukurannya tertentu, takarannya. Itu bisa memberikan tepung. Tetapi yang masalahnya di sini tidak sesuai dong. Kalau di dalam Ibrani tadi dia minta darah, kok di sini bisa minta tepung, dia bisa minta burung merpati. Oke lah, kalau kita bilang burung merpati itu kan makhluk juga yang bernyawa. Tetapi ini menyangkut masalah tepung. Nah, kenapa tepung itu bisa? Itu karena tepung itu melambangkan tubuh Kristus yang akan datang. Itulah sebabnya waktu hari Paskah terakhir Yesus kepada murid-muridnya, hari raya roti tidak beragi, itu pada saat itu dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya. Apa kata firman Tuhan? Inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Setiap kamu memakannya, kamu akan memberitakan kematian Kristus. Setiap kamu memakannya, itu menjadi peringatan akan aku. Jadi roti itu asalnya dari tepung, dan itu tetap melambangkan tubuh Kristus sebagai roti itu. Jadi itulah sebabnya di dalam Imamat itu boleh tepung, karena tepung itu bicara roti. Jadi itulah sebabnya
Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa memakannya, maka dia tidak akan pernah lapar lagi. Jadi itu roti ya, itulah sebabnya Yesus mengadakan perjamuan. Jadi itu kalau roti itu melambangkan tubuhnya dan anggur itu melambangkan darahnya, dan itu tidak boleh dipisahkan antara tubuh dengan darah, karena darah itu pun keluar dari tubuh dan nyawa itu pun keluar dari darah. Nah, oke, seperti yang disampaikan oleh ibu itu tadi mengenai korban dalam perjanjian lama, dia berkata tidak harus korban juga. Justru Samuel berkata bahwa itu tidak ada artinya korban-korban bakaran itu, korban-korban persembahan itu. Coba kita lihat, dia hanya melihat kalimatnya tapi dia tidak lihat konteks atau kasus dari Samuel itu. Di situ dikatakan, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ini jawaban Saul kepada Samuel. Karena pada saat itu Allah memerintahkan bangsa Israel yang dipimpin oleh Saul pada saat itu untuk menumpas bangsa Amalek. Nah, jadi kata Tuhan, tumpas semua, jangan sampai ada yang disisakan, termasuk binatang-binatang, termasuk hewan-hewan harus ditumpas. Ingat, ditumpas, jangan ada yang disisakan. Ternyata Saul tidak memenuhi atau tidak melakukan tepat seperti yang difirmankan Allah. Ternyata dia sisakan beberapa ekor binatang, hewan yang gemuk-gemuk, yang subur. Nah, tapi alasannya kepada Samuel untuk dijadikan korban, itu alasan Saul kepada Samuel, biar jangan disalahkan si Saul ini. Makanya dia katakan kepada Samuel, itu saya sisakan binatang-binatang itu, hewan-hewan itu untuk menjadi korban kepada Tuhanmu di Gilgal. Nah, padahal firman Tuhan sudah katakan, tumpas semua, jangan ada sisakan, termasuk binatang dan hewan. Nah, tetapi di ayat 22, Samuel ini dia menjawab Saul ketika Saul memberikan alasan demikian. Di dalam ayat 22, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Nah, jadi Samuel berkata, jangan jadikan alasan itu. Jangan kamu bilang itu, saya mau jarah itu, saya mau ngambil itu, saya mau sisakan itu untuk menjadikan korban kepada Tuhan. Jadi kata Samuel, lebih baik kamu taat pada firman Tuhan itu daripada korban yang kamu sisakan itu dari bangsa Amalek. Nah, jadi ini kasusnya bukan masalah penebus dosanya, tetapi ini masalah ketidakjujuran Saul pada saat itu. Dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia tidak menumpas semua bangsa Amalek itu. Ada yang disisakannya beberapa orang dan juga ada beberapa ekor binatang yang disisakannya dengan alasannya kepada Samuel mau jadikan korban. Tetapi kata Samuel, lebih baik taat kepada Allah daripada masalah korbanmu itu. Jadi teman-teman, masalah korban penghapus dosa bagi dosa yang tidak disengaja. Sekarang bagaimana dengan dosa yang disengaja oleh bangsa Israel? Nah teman-teman, kalau ada orang yang melakukan dosa dengan sengaja pada zaman itu, maka dia akan dihukum mati. Tidak ada korban binatang untuk menebus dosanya. Contoh, ketika di zaman Musa ada orang yang ketahuan berbuat zina pada saat itu, laki-laki dan perempuan, maka tidak ada pengampunan bagi mereka. Jadi yang menjadi tebusan bagi mereka itu adalah nyawa mereka sendiri. Nah, kok bisa? Ya, sesuai hukum Taurat dong. Sesuai hukum Taurat dan sesuai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa upah dosa adalah kematian, maut. Jadi ketika laki-laki dan perempuan ini ketahuan berbuat zina pada saat itu, maka mereka dirajam
dengan batu hingga mati pada saat itu. Itu konsekuensi dari dosa mereka. Nah, kok tidak bisa ya pakai korban untuk melunaskan utang dosa mereka itu, untuk menghapus dosa mereka itu, masalah zina itu. Itu karena dosa yang dilakukan oleh mereka adalah dosa yang disengaja. Nah, kalau misalnya binatang bisa melunaskan atau menghapus dosa yang disengaja itu, maka orang Israel pada saat itu akan semakin merajalela berbuat dosa. Karena mereka berpikir, kan bisa nanti pakai binatang, bisa pakai korban. Kitalah sengaja berbuat dosa. Apalagi pada saat itu banyak binatang, banyak kambing domba, nggak seperti sekarang. Kalau di sana zaman dulu itu ribuan itu binatang, ribuan ekor, bukan main-main. Jadi dosa yang dilakukan dengan sengaja itu, maka tebusan bagi mereka itu adalah nyawa mereka itu sendiri. Sama seperti Daud ketika dia melakukan dosa, seperti yang disinggung oleh Ibu tadi. Nah, Daud itu juga kan melakukan dosa. Dia intip Batseba, kemudian dia juga membunuh Uria secara tidak langsung. Nah, tetapi ketika dia minta ampun kepada Tuhan, ya dia diampuni. Tetapi ingat bahwa ada konsekuensi dari dosa Daud itu. Tetap ada konsekuensi. Nah, apa konsekuensinya? Ketika anak itu lahir dari hubungan gelap antara Daud dengan Batseba, maka nyawa anak itu diambil oleh Tuhan. Mati. Itu konsekuensi. Jadi nyawa anak itu yang menjadi korbannya. Nah, tetap ada konsekuensi dari dosa itu. Sekalipun Daud itu sudah minta ampun, harusnya ketika dia minta ampun pada saat itu kepada Tuhan, itu sebelum lahir anaknya itu. Nah, ketika dia minta ampun, seharusnya diampuni oleh Tuhan dan tidak mengambil lagi nyawa anak itu. Tetapi buktinya Tuhan mengampuni dosanya itu, tetapi tetap ada konsekuensi dosa itu, karena harus dibayar dosa itu. Tidak segampang itu diampuni saja tanpa ada konsekuensinya. Harus ada konsekuensi dari dosa itu. Nah, itulah yang dikatakan di dalam perjanjian lama itu, korban-korban binatang itu tidak sempurna. Tidak sempurnanya di mana? Tidak sempurnanya tidak bisa menghapus dosa yang dilakukan dengan sengaja. Tetapi ketika Yesus datang menjadi korban yang sempurna, yang bisa menghapus segala sesuatu kejahatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, maka itu disempurnakan di dalam pengorbanan Kristus. Nah, itulah sebabnya di dalam perjanjian lama itu bahwa korban binatang itu tidak sempurna. Memang tidak sempurna. Tidak semua dosa bisa dihapuskan bagi mereka. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa korban binatang pada perjanjian lama itu hanya gambaran dari korban yang sesungguhnya yang akan datang itu, yang sempurna. Jadi korban Kristus. Nah, jelas teman-teman ya, di sini masalah korbannya. Jadi ketika Yesus dikatakan korban yang sempurna, maka apapun bentuk dosanya, kecuali ada kecualinya, yaitu menghujat Roh Kudus. Nah, tetapi kalau seperti kemarin itu berzina, itu masih bisa diampuni di zaman Yesus. Melalui pengorbanan Yesus bisa diampuni dosa disengaja maupun tidak disengaja. Tetapi jangan sampai orang Kristen berpikir, oh iya ya, korban Kristus itu bisa mengampuni dosa yang disengaja maupun tidak disengaja ya. Marilah kita rame-rame berbuat dosa dengan sengaja. Tidak demikian juga. Karena orang yang mengikut Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, maka tidak begitu buah dari imannya itu. Buah dari iman itu, dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan semua perbuatannya menjadi berkat bagi semua orang. Itu buktinya dia menjadi pengikut Kristus, percaya pada korban yang sempurna. Nah, jangan sampai memperalat korban yang sempurna itu menjadi alatmu untuk membuat kejahatan. Karena kalau saya sengaja berbuat dosa, maka kan Yesus bisa mengampuni melalui pengorbanannya. Nah, karena korbannya sempurna. Enggak demikian juga cara memahami itu. Nah, itulah sebabnya Paulus berkata, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat jahat. Nah, jadi jangan kamu berpikir, oh saya sudah dimerdekakan oleh pengorbanan Kristus, maka saya sengaja berbuat dosa dong.
Enggak seperti itu ya teman-teman ya. Jangan sampai ada pikiran begitu. Jadi ingat tadi bahwa ketika Yesus datang sebagai korban yang sempurna, di situ segala sesuatu itu sudah disempurnakan. Masalah dosa sengaja tidak sengaja seperti yang terjadi dalam perjanjian lama itu sudah dibayar oleh pengorbanan Kristus. Nah, paham teman-teman apa yang saya sampaikan ya, supaya kita jangan keliru masalah ini. Kecuali dosa yang menghujat Roh Kudus, karena tidak ada pengampunan bagi mereka seperti yang dikatakan oleh Yesus. Nah, kalau di dalam perjanjian lama teman-teman, ada orang yang berbuat zina tapi hukumannya adalah rajam batu pada saat itu ya. Buktinya di zaman Musa itu ada yang dirajam dengan batu ya sampai mati. Ketika di zaman Yesus ada orang yang tertangkap basah, seorang wanita yang tertangkap basah, kemudian orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat mengambil perempuan yang tertangkap basah berzina ini, dibawalah kepada Yesus. Nah, mereka berkata, ahli Taurat berkata, Farisi berkata, menurut hukum Taurat, mereka berkata begini kepada Yesus, menurut hukum Taurat, bahwa perempuan yang melakukan zina ini harus dirajam dengan batu atau diberikan hukuman mati sesuai hukum Taurat, kata ahli Taurat dan Farisi kepada Yesus. Tetapi apa jawab Yesus? Siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, yang tidak berdosa, silakanlah dia yang pertama untuk melempari batu kepada perempuan ini. Mereka tidak berani. Ahli Taurat Farisi nggak berani melempar dengan batu, karena mereka tahu bahwa mereka juga adalah orang berdosa. Tetapi di zaman itu perempuan itu lolos, dia tidak dirajam batu. Yesus tahu bahwa kalian pun berdosa. Dia berkata begitu kepada ahli Taurat dan Farisi. Nah, itulah bedanya zaman Taurat dengan zaman kasih karunia ini. Nah, jadi itulah pengorbanan Kristus yang sempurna ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa oh Tuhan Kristen itu haus darah seperti vampir, kanibal lah, segala macam lah. Bukan masalah itu, tetapi karena darah itu keluar dari tubuh dan nyawa itu keluar dari darah itu. Itulah sebabnya bahwa darah itu bisa menjadi pengganti nyawa orang yang berbuat dosa. Dan Yesus sudah menyempurnakan itu di atas kayu salib. Nyawanya itu diserahkan untuk semua orang. Semua orang. Nah, jadi kalau zaman Taurat dulu itu pribadi masing-masing. Siapa yang berbuat dosa, dia yang membawa korban kepada Allah. Kalau misalnya siapa si Anu yang berbuat dosa, maka dia harus membawa korban. Nah, tetapi sekarang enggak. Yesus itu, pengorbanan Yesus itu berlaku bagi semua orang. Bukan lagi secara pribadi. Nah, berlaku bagi semua orang, tapi bagi pribadi yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.